Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana menceritakan Xiaoyan sekarang telah bertempur dengan Pil Palace. Untuk menghancurkan Pil Palace sampai ke akar-akarnya melawan pemimpinnya yang bernama Dan Dacheng. Di sisi lain, Dan Dacheng pun benar-benar sangat murka setelah sebelumnya Xiaoyan telah menghabisi semua anak-anaknya. Sampai akhirnya Dan Dacheng pun dia membangkitkan salah satu anaknya yang bernama Dan Yan yang sebelumnya dihabisi oleh Xiaoyan. Dan Yan pun sekarang menjadi boneka iblis, namun untung saja Xiaoyan pun berhasil mengalahkannya dengan teknik Angry Buddha Lotus. Hal ini menyebabkan tubuh Dan Yan pun benar-benar hancur oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Dan Dacheng pun benar-benar sangat marah karena putranya sekarang yang telah jadikan boneka telah binasa dan tidak akan pernah muncul kembali di dunia ini, bahkan tidak bisa mereinkarnasi. Dan dalam pertempuran dahsyat ini bahkan leluhur dari Pil Palace yang bersembunyi di dalam bumi pun dia ternyata muncul untuk membantu Pil Palace. Dia pun sangat marah kepada para kaisar yang telah ikut membantu Xiaoyan untuk menghancurkan Pil Palace ini. Dia pun mengeluarkan salah satu tekniknya memunculkan ribuan jiwa-jiwa yang telah dibentuk menjadi boneka wayang. Melihat hal ini semua orang pun benar-benar sangat jijik kepada orang-orang Pil Palace karena bahkan mereka mengubah murid-murid yang telah mati menjadi boneka wayang. Para kaisar pun tidak mengira dengan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Pil Palace. Kemudian cerita pun berpindah kepada Dan Dacheng. Dia pun yang benar-benar murka setelah melihat anaknya yang telah dia bangkitkan kembali mati. Dia pun berteriak kepada aliansi bayangan bahwa dia meminta bantuan. Dia rela menyerahkan tubuh, jiwa, dan api surgawi miliknya sebagai gantinya. Zhen Zongfu yang pada saat ini benar-benar sangat khawatir, dirinya mengkhawatirkan kehadiran dari Guiyin yang akan membantu pihak dari Pil Palace. Lalu pada akhirnya Zhen Zongfu pun dengan cepat menganalisis situasinya. Pada saat ini dirinya berkata kepada semuanya bahwa situasinya telah berubah pada saat ini sehingga harus ada lebih banyak orang yang dikirim dengan cepat. Dan jika tidak, pertempuran ini akan menjadi pertempuran berdarah. Baik Zhan Huan dan King Haoran pada saat ini mengangguk dan mereka dengan cepat mengirim pesan ke klan untuk mengirim lebih banyak orang. Secara alami mereka juga melihat bahwa situasi di lapangan semakin merumit. Semua orang pada saat ini menyadari benar-benar sangat sulit untuk menjatuhkan Pil Palace. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terbang mendekat ke arah tiga kaisar, lalu dengan ekspresi serius Xiaoyan segera membungkuk kepada mereka bertiga dan memberi salam. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu memandang ke arah Xiaoyan dan mengangguk. Setelah itu dirinya memberitahu Xiaoyan bahwa meskipun Xiaoyan telah menerobos ke bintang 8 tahap menengah, akan tetapi di dalam perang ini Xiaoyan bukanlah orang terkuat dan ada beberapa musuh yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Lalu dengan kekuatannya pada saat ini mungkin Xiaoyan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu Zhen Zongfu juga khawatir aliansi bayangan pada saat ini akan berpartisipasi, apalagi Dan Dacheng ini pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Oleh karena itu Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Setelah dirinya mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba mata dari Zhen Zongfu menyipit, lalu dirinya seolah-olah telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening sebelum akhirnya bergumam bahwa mereka telah semua orang pada saat yang bersamaan segera melihat titik hitam yang berada di langit yang jauh. Lalu Xiaoyan juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan seketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian tim Xiaoyan juga pada saat ini melihat apa yang datang. Mereka melihat bintik-bintik hitam yang sangat familiar dan mereka segera menyadari bahwa orang yang memimpin pasukan ini adalah Guiyin, aliansi bayangan. Pada saat ini telah datang. Selain itu mereka datang dengan sekelompok orang dan dalam pertempuran ini situasinya perlahan-lahan benar-benar kembali berbalik karena jumlah Daudi bintang 8 dari pihak Pil Palace pada saat ini telah melampaui pihak Xiaoyan. Ditambah lagi dengan Guiyin yang pada saat ini memiliki kekuatan yang bahkan Zhen Zongfu saja tidak yakin bisa menang melawannya. Lalu alis Zhen Zongfu pada saat ini berkerut dan matanya seketika menjadi gelap. Kemudian dirinya berkata bahwa situasinya pada saat ini benar-benar tidaklah baik. Guiyin adalah sosok yang menakutkan yang merupakan pembantaian berdarah yang memiliki keterampilan menakutkan. Lalu orang-orang dari aliansi bayangan ini benar-benar telah muncul untuk membantu Pil Palace. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di lubang cacing sekelompok orang dan kuda segera muncul keluar. Semuanya adalah orang-orang tambahan dari ras manusia, ras monster, dan klan iblis darah. Ketua keempat King Yuantian juga pada saat ini bergegas sehingga dengan begitu maka jumlah Daudi bintang 8 di pihak Xiaoyan pada saat ini menjadi 4 orang. Namun meskipun begitu di pihak Pil Palace pada saat ini ada 5 orang Daudi bintang 8. Oleh karena itu di dalam pertempuran ini pihak Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan mustahil untuk bersaing dengan Pil Palace. Selain itu pada saat ini ada juga leluhur dari Pil Palace yang masih belum bergerak. Dirinya juga memiliki kekuatan di tahap bintang 8 dan benar-benar tidak bisa
Diremehkan sementara itu di tanah di bawah telah banyak boneka iblis yang padat yang bermunculan. Boneka ini memiliki penampilan yang persis sama dan semakin lama semakin banyak dari mereka yang bermunculan. Lalu kekuatan yang terlemah di antara boneka ini adalah bintang 4 Dodi sementara yang terkuat berada di tingkat bintang 7 Dodi. Melihat boneka-boneka ini telah muncul tentu saja leluhur tua dari Pil Palace pun tidak berbicara terlalu banyak. Lalu dirinya segera mengucapkan kata bunuh dan pada saat ini ribuan murid segera maju untuk menyerang bersamaan. Dengan itu boneka iblis yang pada saat ini baru saja keluar segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan menghadapi boneka iblis ini. Jumlah dari pihak Xiaoyan termasuk dari ketiga ras pada saat ini telah mencapai puluhan ribu. Mereka benar-benar bersiap untuk pertempuran dengan mengencangkan senjata di tangan mereka. Segera maju lalu dalam sekejap mata pertempuran di antara kedua kelompok pada saat ini benar-benar tidak bisa terhindarkan. Melihat dari pertempuran ini tampaknya jumlah dari kedua kelompok pada saat ini terlihat seimbang. Pertumpahan darah yang tidak terhindarkan pada saat ini benar-benar meletus dan kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Sisi lain di pihak Pil Palace pada saat ini sosok Yingxi perlahan melayang dari tanah dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. King Ying juga pada saat ini perlahan naik ke udara memegang pisau pendek di antara kedua tangannya. Sietu juga pada saat terbang ke atas langit. 3 orang Dodi bintang 8 dari Pil Palace pada saat ini benar-benar telah bersiap untuk bertemu di dalam pertempuran. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi di tangannya. Lalu Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini memasuki kondisi persiapan untuk pertempuran. Mereka secara alami merasakan kekuatan yang menindas dari perang ini. Zhen Zongfu dan Zhan Huan pada saat ini telah mengenakan baju besi dan aura mereka benar-benar telah melonjak. Zhan Huan yang seorang dari ras monster juga pada saat ini segera berubah menjadi wujud aslinya. Tubuh Zhan Huan pada saat ini membengkak dan dirinya mengeluarkan tanduk. Kemudian otot-otot di tubuhnya pada saat ini benar-benar telah membengkak dengan kecepatan yang sangat pesat. Lalu palu godam juga pada saat ini segera muncul di tangannya. Dan begitu pula King Haoran, dia telah bersiap. Pada saat ini Gui Hin hampir tiba dan semua orang benar-benar merasa takut kepadanya. Meskipun Gui Hin hanya berada di tahap menengah bintang 8 Dodi, akan tetapi dirinya sudah sebanding dengan seorang puncak bintang 8 Dodi. Hal itu dikarenakan Gui Hin benar-benar memiliki tubuh yang aneh, dan dirinya benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang tidak normal. Jika menambahkan Gui Hin, maka pada saat ini ada 5 orang Dodi bintang 8 di pihak Pil Palace. Lalu di tengah-tengah pertempuran yang akan segera pecah pada saat ini tiba-tiba sebuah suara segera datang dari belakang. Suara itu berkata bahwa dirinya pada saat ini telah datang. Melihat ke arah suara tersebut berasal sosok padat seketika muncul lagi dari arah lubang cacing. Lalu ada ribuan orang yang pada saat ini muncul dan pemimpin mereka adalah Zhen Bufan. Kekuatan dari Zhen Bufan ini juga berada di bintang 8, dan meskipun dirinya berada di tahap awal bintang 8 Dodi, akan tetapi hal itu benar-benar akan sangat membantu kelompok Xiaoyan. Situasi pertempuran pada saat ini kembali imbang dengan adanya 5 orang Dou di bintang 8 di antara kedua pihak. Namun meskipun begitu Zhen Zongfu pada saat ini masih mengerutkan kening. Dirinya bergumam dalam hal jumlah kedua pihak pada saat ini dapat dikatakan seimbang. Akan tetapi jika diperhatikan lagi lebih lanjut di sisi lawan pada saat ini ada 2 ahli top dari aliansi bayangan. Sehingga dengan begitu maka tentu saja kedua orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Setiap orang dalam pertempuran ini benar-benar harus tetap berhati-hati terhadap lawan masing-masing. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk dan pada saat ini kembali menatap ke arah Pil Palace. Pada saat yang bersamaan sosok Gui Hin pada akhirnya segera tiba. Saat ini dirinya hanya membawa 100 orang dan semuanya pada saat ini memakai topeng dengan tulisan nomor yang berbeda-beda. Gui Hin hanya membawa ratusan orang ke pertempuran dan hal itu menunjukkan bahwa Gui Hin benar-benar sangat percaya diri di dalam pertempuran ini. Akhirnya Gui Hin pun berkata dengan ringan kepada pasukannya agar mereka menyingkirkan semua pasukan di pertempuran. Lalu pasukan ini pun seketika mengangguk dan mereka tanpa basa-basi segera terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu Gui Hin pada saat ini perlahan mengangkat kepalanya dan pada saat ini otot-otot di tubuhnya bertambah besar senti demi senti. Lalu aura dari Gui Hin juga pada saat ini terus meningkat. Kemudian matanya yang seperti pisau yang tajam pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah kejauhan dan pada saat ini dirinya tidak menetap ke arah Xiaoyan tetapi pada Zhen Zongfu yang berada di samping. Lalu dengan tatapan dan niat membunuh Gui Hin, bagaimana mungkin Zhen Zongfu pada saat ini tidak menyadari tatapan tersebut. Dirinya pada akhirnya segera menatap ke arah Gui Hin dan tersenyum kecut. Zhen Zongfu pada saat ini menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan Gui Hin. Zhen Zongfu pun pada akhirnya segera berkata kepada anggotanya bahwa pada saat ini dirinya akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menahan Gui Hin. Sementara itu sisa dari Dou di bintang 8 yang ada akan dihadapi oleh yang lain.
Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar tampak serius dengan niat membunuh tanpa akhir yang terpancar di matanya. Sementara itu di sisi lain Gui Hin pada saat ini segera berteriak menyebut Kaisar Manusia kepada Zhen Zongfu. Pada saat ini Zhen Zongfu tersenyum dikit dan dirinya pada saat ini memiliki ekspresi yang sopan dan menyapa Gui Hin. Sementara itu Gui Hin yang pada saat ini semakin membengkak segera mengambil langkah. Dirinya juga lanjut berkata, tampaknya Kaisar Manusia pada saat ini mengetahui banyak tentang Gui Hin, akan tetapi meskipun begitu izinkan Gui Hin pada saat ini memberitahu tujuannya untuk datang ke sini. Bisakah pada saat ini Kaisar Manusia memberitahu Gui Hin mengenai satu atau dua hal? Menanggapi perkataan tersebut Zhen Zongfu pada saat ini sedikit terkejut karena hal yang membuatnya benar-benar tercengang adalah bahwa pada saat ini kekuatan Gui Hin telah meningkatkan ke tahap menengah bintang 8 Dodi. Dan hanya dengan kekuatan Gui Hin yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi saja Zhen Zongfu dan memiliki perasaan pesimis untuk menghadapinya. Oleh karena itu merasakan tekanan kekuatan ini Zhen Zongfu pada saat ini menjadi semakin khawatir. Zhen Zongfu pun segera menekan perasaan ini di dalam hatinya, lalu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya hanya mendengar beberapa desas-desus tentang Tuan Gui Hin, akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu apakah yang ingin diketahui oleh Tuan Gui Hin dari Zhen Zongfu. Menanggapi hal tersebut Gui Hin pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya segera berbicara dengan tegas. Gui Hin pun segera berkata bahwa untuk alasan ini dirinya benar-benar membuat pengecualian dan tidak membunuh anak itu Xiao Yan pada saat itu. Ini adalah kegagalan misi pertama darinya dan pada saat ini dirinya ingin meminta penjelasan dari Kaisar Manusia. Mendengar hal tersebut Zhen Zongfu mengangkat alisnya dan secara alami dirinya mengetahui apa yang dimaksud oleh Gui Hin. Secara alami Gui Hin pada saat ini bertanya mengenai sosok wanita yang telah lama dirinya cari. Zhen Zongfu pada akhirnya segera berkata agar tuanku Gui Hin pada saat ini jangan marah. Dirinya memang tahu beberapa berita mengenai wanita tersebut tetapi apakah berita itu benar atau tidak Zhen Zongfu khawatir Tuan Gui Hin harus memverifikasinya sendiri. Ketika Zhen Zongfu mengucapkan kata wanita itu tubuh Gui Hin pada saat ini langsung bergetar. Gui Hin pada saat ini merasakan amarah di dalam hatinya. Setelah mendengar perkataan dari Zhen Zongfu melihat hal ini Zhen Zongfu terus berbicara agar Tuan Gui Hin pada saat ini membuat kesepakatan dengan Zhen Zongfu. Bisakah Tuan Gui Hin pada saat ini melakukan hal tersebut? Menanggapi perkataan tersebut Gui Hin pun berkata dengan dingin dan niat membunuh segera memenuhi udara. Dirinya berkata agar Kaisar Manusia jangan menggunakan ras manusianya untuk membodohi Gui Hin. Jangan berbicara tentang kesepakatan apapun hari ini, dan jika Kaisar Manusia tidak memberitahu Gui Hin semua yang dirinya tahu, maka hari ini dirinya benar-benar akan membunuh semua ras dengan darah. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini Zhen Zongfu langsung merasakan gelombang darah di belakangnya. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Gui Hin pada saat ini langsung menolak saran dari Zhen Zongfu. Zhen Zongfu segera menyadari bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak memiliki cara lain dan benar-benar harus bertempur melawan Gui Hin. Zhen Zongfu pun segera berkata tampaknya pada saat ini Tuan Gui Hin benar-benar sangat percaya diri, lalu dirinya mengakui bahwa Tuan Gui Hin memang sangat kuat di antara bintang 8 Dodi. Akan tetapi meskipun begitu tidak ada yang tahu keberuntungan pada saat ini berpihak pada pihak siapa. Setelah mengucapkan perkataan tersebut aura bintang 8 puncak dari Zhen Zongfu seketika meledak dengan keras, lalu aura membunuh yang sangat menakjubkan pada saat ini segera melonjak. Sementara itu di sisi lain Gui Hin pada saat ini sosoknya seketika bergetar dan pada saat ini mata Zhen Zongfu putih tiba-tiba menyipit. Gui Hin pada saat ini telah tumbuh menjadi sosok kurus bertinggi 3 meter, tubuhnya juga pada saat ini mengeluarkan bau busuk dan Gui Hin pada saat ini benar-benar telah bersiap. Lalu sosok Gui Hin pada akhirnya segera menghilang dari pandangan Zhen Zongfu, lalu saat berikutnya sosoknya muncul. Pada saat ini dirinya telah berada di atas kepala Zhen Zongfu. Dengan telapak tangan yang berubah menjadi kepala Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar terkejut karena tubuh besar dari Gui Hin pada saat ini benar-benar tidak menghambat kecepatannya. Zhen Zongfu pada saat ini segera melihat serangan itu. Akhirnya pertempuran dahsyat antara Gui Hin melawan Kaisar Manusia pun tidak terhindarkan. Gui Hin benar-benar merasa dibohongi oleh Kaisar masing-masing. Dapat dikatakan pada saat benturan pertama ini kekuatan di antara keduanya masih terlihat seimbang. Sementara itu pada saat yang sama di sisi Xiao Yan Zhen Bufan petua keempat juga pada saat ini segera meledak dalam pertempuran berhadapan dengan si Etu. Qing Ying, Yingxi dan Danda Cheng, 4 orang bintang 8 Dodi dari Pil Palace. Pada saat ini berubah menjadi 4 cahaya yang melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan segera menoleh untuk menatap ke arah timnya dan memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Mereka pada saat ini hanya harus mengikuti pertempuran mereka sebelum mereka tidak perlu takut karena meskipun orang ini berada di tahap bintang ke-8 bukan tidak mungkin bagi kelompok tim Xiao Yan pada saat ini bertarung.
Dengan mereka mendengar hal ini, tim Xiaoyan pun seketika mengangguk dan mereka pada saat ini segera terlihat serius. Xiaoyan pada saat ini memegang pedang kuno api surgawi di satu tangan. Xiaoyan menyadari bahwa dirinya bersama dengan timnya. Dan Cheng secara alami pada saat ini datang untuk Xiaoyan. Lalu sosok lainnya yang pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan adalah Xiu Te yang berasal dari aliansi bayangan. Sementara itu King Yuantian dan Zhen Bufan pada saat ini segera bertarung melawan King Ying dan Ying Xie. Lalu di dalam pertempuran ini Xiaoyan harus menanggung dua kekuatan Do di bintang 8 bersama dengan timnya, meskipun pada saat ini King Muer Longyi, Storm dan Ziying semuanya telah menembus ke tahap awal bintang 7, namun mereka pada saat ini benar-benar tidak dilengkapi dengan Nan Erming, sehingga dengan begitu maka keterampilan bertarung tim mereka akan terpengaruh sampai batas tertentu. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan keterampilan bertarung tim Xiaoyan secara alami ini juga telah meningkat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan akhirnya Xiaoyan dan timnya pada saat ini berdiri berhadap-hadapan dengan Danda Cheng dan Xie Tu. Danda Cheng pada saat ini terbungkus api surgawi keberuntungan 6 Ki yang menutupi seluruh tubuhnya. Sementara itu Xie Tu pada saat ini membawa parang besar berlumuran darah dengan satu set baju besi berwarna merah darah. Lalu mata Da Cheng pada saat ini berwarna merah dan mulutnya segera terbuka ketika dirinya meraung ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa hari ini dirinya yang bernama Danda Cheng tidak akan melepas Xiaoyan. Bersamaan dengan itu api keberuntungan 6 Ki di tangannya segera melesat ke langit. Melihat hal ini Xiaoyan hanya meringkukkan mulutnya dan hanya menatap ke arah Danda Cheng. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak merasakan penindasan dari serangan Danda Cheng ini. Hal itu dikarenakan Xiaoyan adalah api yang sebenarnya dan keberuntungan api 6 Ki milik Danda Cheng sepertinya adalah keterampilan kecil di hadapan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun senyum ringan dan berkata jika dibandingkan dengan api miliknya maka api keberuntungan 6 Ki dari Tetua Agung Pil Palace mungkin tidak akan sebanding dengan api surgawi milik Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut mata Xiaoyan yang terbuka pun sedikit tertutup, dan ketika Xiaoyan kembali membuka matanya pada saat ini pupil gelap Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sepasang mata api. Lalu api menyala di mata Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar. Lalu dari setiap pori-pori di tubuh Xiaoyan pada saat ini api menyembur keluar seperti singa liar yang telah lama terdiam. Bahkan area di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini secara langsung berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit. Lalu Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju mengangkat tangannya dengan pedang kuno api surgawi dan berniat untuk mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan kecepatan. Ketika pedang ini benar-benar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, Xiaoyan tampaknya telah merasa lebih nyaman dan tanpa kesulitan sedikit pun ketika mengeluarkan teknik ini. Lalu pada akhirnya api surgawi dari Xiaoyan yang sangat besar ini segera dilesatkan. Kemudian kontras di antara kedua serangan pada saat ini benar-benar sangat terlihat jelas. Lalu serangan Xiaoyan pada saat ini memancarkan cahaya yang seperti matahari, sementara serangan Dan Cheng seperti lilin yang redup. Melihat hal ini Danda Cheng juga secara alami tahu di dalam hatinya bahwa Danda Cheng pada saat ini pasti tidak akan bisa menandingi Xiaoyan. Namun meskipun begitu Da Cheng pada saat ini tidak terlalu khawatir karena mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Lalu angin keras disertai panas yang ekstrim pada saat ini benar-benar bertiup kencang menghantam wajah Danda Cheng. Kemudian di tengah-tengah rasa pesimis ini pada saat ini sesosok segera melesat di hadapan Danda Cheng. Danda Cheng seketika kebingungan, tetapi dirinya segera menyadari bahwa sosok itu adalah Xie Tu. Lalu Xie Tu saat ini memegang pedang setinggi 2 meter dan mengeluarkan teknik darah gila miliknya untuk berhadapan dengan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu Doki berwarna merah darah pada saat ini dengan cepat memadat dan berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Lalu kedua serangan pada akhirnya benar-benar saling berhadapan di udara, dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut. Benturan terjadi di antara kedua serangan dan pada saat ini kedua belah pihak sedikit mundur. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa serangan 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan pada saat ini berhasil dihentikan. Sementara itu Danda Cheng pada saat ini menghela nafas lega karena dirinya telah selamat. Lalu keduanya menstabilkan diri dan pada saat ini mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan kelompoknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya keterampilan macam apakah yang dimiliki oleh Xie Tu ini. Karena teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiaoyan ini adalah keterampilan tingkat semu dan benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun jika melihat benturan sebelumnya, tampaknya keterampilan yang dimiliki oleh Xie Tu ini juga tidak bisa diremehkan. Xiaoyan menyadari bahwa sosok Xie Tu dari aliansi bayangan ini benar-benar bukanlah orang yang sederhana. Dirinya benar-benar memiliki keterampilan dan tingkat kultivasi yang menakjubkan. Dalam memikirkan hal ini tiba-tiba Xiaoyan memiliki spekulasi terhadap Xie Tu. Xiaoyan menyadari jika seseorang memiliki teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang menakjubkan, maka kemungkinan besar dirinya tidak akan memiliki kekuatan spirit yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Danda Cheng yang
Merupakan seorang alkemis tentu saja dan Da Cheng memiliki kekuatan spiritual yang bahkan bisa melampaui kekuatan Xiaoyan akan tetapi meskipun kekuatan spiritual dan Da Cheng kuat tetapi tingkat kultivasinya sedikit lemah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera menemukan cara untuk menghadapi keduanya. Saat ini Xiaoyan berniat untuk menghadapi Xiutu menggunakan keterampilan bertarung spiritual, namun Xiaoyan pada saat ini perlu menghentikan Dan Da Cheng dan Xiaoyan perlu mengandalkan kekuatan timnya. Akan tetapi meskipun Xiaoyan telah menemukan cara, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak yakin. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah keterampilan bertarung spiritual dari Xiutu ini lemah atau tidak, namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk pembuktian. Lalu akhirnya Xiaoyan segera mengirimkan transmisi suara kepada timnya agar mereka pada saat ini menahan Dan Da Cheng. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini akan berusaha untuk mengalahkan Xiutu dengan kekuatan spiritual. Mendengar hal tersebut kelompok Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan mereka pada saat ini menatap ke arah Dan Da Cheng. Lalu tanpa basa-basi kelima orang kelompok Xiaoyan pada saat ini segera melesat. Melihat hal ini Xiutu benar-benar terkejut dengan apa yang direncanakan oleh Xiaoyan, namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa lengah dan dirinya segera kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Dan Da Cheng pada saat ini mencibir kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah mendekat, lalu dirinya pun segera bertanya apakah mereka berpikir dengan kekuatan mereka yang berada di tahap awal bintang ke-7 akan bisa mengalahkan Dan Da Cheng sang penjual rokok Mustang. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terbagi menjadi dua, lalu Xiaoyan akan berhadapan dengan Xiutu sementara yang lainnya akan berhadapan dengan Dan Da Cheng. Xiaoyan berniat untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual terkuatnya, yakni Xiaoyan akan mengeluarkan teknik Soul Grinding Disc dan kekuatan spiritual yang agung pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan. Sosok Xiaoyan muncul tidak jauh dari Xiutu. Melihat efeknya pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum dan segel di tangannya dengan cepat berubah tanpa Xiaoyan terus melepaskan kekuatan yang agung dari kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berani ceroboh karena Xiutu adalah bintang 8 Dodi. Dan tubuh raksasa Xiaoyan segera muncul dan gelombang energi kuat segera muncul. Di sisi lain Xiutu juga pada saat ini mengutuk diam-diam dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Wajahnya pada saat ini diliputi dengan kesakitan dan sepertinya tebakan dari Xiaoyan ini memang benar. Meskipun Xiutu memiliki basis kultivasi yang baik tetapi kekuatan spiritualnya pada saat ini rendah. Sementara itu di sisi lain melihat adegan ini Dan Da Cheng pun segera berkata di dalam hatinya dirinya menyadari bahwa ini benar-benar tidak baik bagi keduanya. Dan Da Cheng menyadari bahwa jika dirinya tidak mendapatkan bantuan dari Xiutu pasti dirinya bukanlah lawan yang sepadan untuk Xiaoyan. Akan tetapi pada saat ini Xiutu benar-benar dibawa tekanan oleh serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan dan pada akhirnya Da Cheng segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Xiaoyan. Namun bersamaan dengan itu hati Dan Da Cheng pada saat ini tiba-tiba menegang ketika dirinya menoleh. Dirinya menemukan 5 cahaya yang bergegas ke arahnya dengan marah di udara. Pada saat ini Long Yi benar-benar telah berubah menjadi wujud aslinya, lalu naga 9 guntur emas yang mendalam pada saat ini meraung. Storm pada saat ini segera berteriak meminta semua orang agar memberikan doki kepada Long Yi dan pada akhirnya mereka dengan cepat memberikan doki ke Long Yi dan aura Long Yi segera naik dengan cepat. Lalu pada saat ini Long Yi telah mencapai tahap pertengahan bintang 7 dalam sekejap dan tubuh Long Yi benar-benar menjadi semakin kuat. Tujuan dari mereka pada saat ini adalah menahan Da Cheng untuk sementara waktu, maka dari itu pilihan terbaik untuk langsung menghadapi Dan Da Cheng ini adalah bertatap muka dengan Long Yi sebagai ujung tombak. Lalu pada akhirnya sosok Long Yi pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah Dan Da Cheng. Menghadapi hal ini Dan Da Cheng hanya mendengus dingin. Sebelum akhirnya segera melambaikan pedang miliknya ke arah Long Yi, lalu ledakan pun segera terjadi di antara kedua. Ledakan ini benar-benar menimbulkan suara yang keras dan sosok Long Yi segera berhenti meskipun Dan Da Cheng tidak memukul dengan seluruh kekuatannya, akan tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Long Yi. Lalu setelah benturan ini Long Yi pada saat ini segera menyadari jenjang jarak perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar terlihat. Long Yi tidak bisa ceroboh dan Long Yi tahu betul bahwa orang yang mereka lawan di hadapannya ini benar-benar sangat kuat. Long Yi pada akhirnya secara alami menggunakan pemikirannya yang hati-hati untuk menyerang dan pada saat ini kedua belah pihak benar-benar kembali bentrok, lalu benturan kembali terjadi dan pada saat ini sosok Long Yi benar-benar seketika terpental. Da Cheng tentu saja belajar dari pengalaman sebelumnya. Da Cheng merasa sebelumnya dirinya telah meremehkan naga 9 guntur emas yang mendalam. Oleh karena itu pada saat ini Da Cheng merubah pemikirannya dan meningkatkan kekuatan serangannya setelah berhasil membuat Long Yi mundur pada saat ini dan Da Cheng kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Kemudian Da Cheng segera mengangkat pedangnya dan berniat untuk menebaskannya ke arah Xiaoyan.
Akan tetapi pada saat yang bersamaan Feng Feng dan yang lainnya segera menyerang ke arah Danda Cheng, lalu kelima orang dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bekerja sama dengan kekuatan mereka dan semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bekerja sama. Lalu pertempuran di antara kelima orang ini melawan Danda Cheng benar-benar sangatlah intens, akan tetapi meskipun begitu pada saat ini serangan dari kelompok Xiaoyan benar-benar masih belum bisa melukai Danda Cheng. Justru pada saat ini di dalam pertempuran kelompok Xiaoyan benar telah dirugikan setelah banyaknya benturan yang terjadi pada saat ini. Ziying telah terluka, begitu juga dengan Xiao Zhan yang benar-benar telah menggunakan kekuatannya. Pada saat ini di kelompok Xiaoyan telah ada 3 orang yang terluka. Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Zhen Zongfu dan Gui Hin benar-benar sangat intens, bahkan momentum dari keduanya benar-benar sangat besar. Meskipun Gui Hin kuat, akan tetap Zhen Zongfu juga merupakan Daudi bintang 8 di tahap puncak, sehingga pada saat ini di antara pertempuran keduanya masih belum dapat ditentukan siapakah yang akan menjadi pemenang. Sementara itu Zhen Bufan dan tetua keempat King Yuan Tian pada saat ini juga telah bertempur dengan Yin Xi dan King Ying, 4 orang dari bintang 8 pada saat ini berimbang untuk sementara waktu secara alami. Pertempuran di antara 4 orang Dou di bintang 8 ini adalah yang paling mempesona di bawah pertempuran yang berada di atas langit. Pada saat ini banyak boneka iblis yang terus-menerus muncul. Pertempuran di bawah ini pun terus berlanjut dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Seiring berjalannya waktu pertempuran ini menjadi semakin sengit, lalu kekurangan kedua belah pihak secara bertahap terungkap dan pada saat ini bisa terlihat peluang menang di pihak yang mana. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menggunakan kekuatan spiritualnya, dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan pada saat ini serangan spiritual Xiaoyan benar-benar menekan Su itu. Lalu di tengah-tengah keberhasilan ini Xiaoyan pada saat ini segera melihat pertempuran yang berada di sekeliling. Xiaoyan segera melihat ke arah leluhur dari Pil Palace yang masih belum bergerak, lalu Xiaoyan segera menebak. Sepertinya leluhur dari Pil Palace ini tampaknya hanya memerintah boneka iblis ini, lalu dirinya benar-benar tidak berniat untuk bergerak, dan mungkinkah dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepertinya satu-satunya peranannya pada saat ini adalah untuk memerintahkan para boneka iblis ini. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun kembali berspekulasi. Xiaoyan berpikir jika membunuh tertua dari Pil Palace saat ini, apakah boneka iblis ini juga akan runtuh. Akan tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengetahui hal ini dengan pasti. Bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke sisi lain dan melihat 5 anggota timnya. Pada saat ini semua orang tampak terluka dan mundur dengan perlahan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menginginkan Danda Cheng. Ketika dirinya telah menahan Su itu selama leluhur dari Pil Palace tidak bergerak, maka Xiaoyan sepertinya memiliki waktu yang cukup untuk membunuh Danda Cheng. Meskipun Xiaoyan gagal membunuh Danda Cheng, akan tetapi pada saat ini sepertinya Xiaoyan bisa membuatnya terluka parah, dan jika salah seorang dari Pil Palace telah terluka parah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk bertarung. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Danda Cheng benar-benar terlihat marah ketika dirinya menatap ke arah kelima orang kelompok Xiaoyan. Danda Cheng pada akhirnya segera meledek. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan dapat menjebak Su itu? Ketika Danda Cheng membunuh mereka, Danda Cheng akan bekerja sama dengan Xietu untuk melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini apakah mereka tahu perbedaan antara bintang 8 dengan bintang 7? Lalu harga yang harus mereka bayar pada saat ini karena berhadapan dengan Danda Cheng adalah sebuah kematian. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, gelombang api dari pedang Danda Cheng segera melonjak. Danda Cheng benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan, dan pada saat ini dirinya mengangkat pedangnya. Lalu setelah itu Danda Cheng pun segera melesatkan pedangnya, dan gelombang api yang sangat megah segera menyapu ke arah semua orang. Kemudian api yang sangat panas ini membuat udara di sekitarnya tampak terbakar kering, dan melihat dari kejauhan lalu gelombang api ini benar-benar telah siap untuk melahap kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiao Zhan pada saat ini menarik lengannya, dan dirinya bergumam sepertinya mereka benar-benar akan mati kali ini. Tentu saja semua orang juga pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan ini memang benar, akan tetapi mereka pada saat ini saling bercanda untuk menghibur diri masing-masing. Mereka semua pada saat ini benar-benar bersiap menghadapi kematian. Sementara itu pada saat ini sosok Long Yi kembali bangkit, dan Long Yi segera mengelilingi semua orang. Long Yi berniat untuk menghadapi serangan ini dan menyelamatkan semua rekannya.
Long Yi pun segera berkata kepada semua rekannya agar mereka menjaga ayahnya baik-baik dan mereka harus hidup dengan baik. Menyadari hal ini semua orang pada akhirnya segera meneriakkan nama Long Yi. Mereka bergegas untuk menarik Long Yi, tetapi pada saat ini benturan yang keras bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan segera menyebar. Long Yi yang sebelumnya telah menutup mata pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh sesuatu setelah benturan yang sangat dahsyat. Long Yi perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling untuk memastikan apakah dirinya sudah mati. Akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak merasakan sakit sedikit pun di tubuhnya. Bahkan dirinya juga tidak merasakan hawa panas yang pada saat ini membakar tubuhnya. Tentu saja Long Yi pun bertanya-tanya dengan heran apakah ini adalah halusinasi ataukah pada saat ini Long Yi benar-benar telah mati hingga tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu kelompok Xiao Yan yang tersisa juga pada saat ini benar-benar keheranan karena terakhir kali mereka benar-benar disilaukan oleh cahaya hingga pada akhirnya mereka menutup mata masing-masing. Akan tetapi ketika mereka membuka matanya pada saat ini sosok Long Yi masih berada di depan semua orang pada saat ini bertanya-tanya dengan heran apakah yang baru saja terjadi. Lalu di tengah-tengah keheranan ini tiba-tiba suara yang akrab dengan kuat datang dari luar. Suara itu meminta maaf kepada semuanya karena dirinya telah datang terlambat. Mendengar suara yang sangat familiar ini, darah dari kelompok Xiao Yan yang terluka pada saat ini langsung mendidih. Xiao Zhan dan Storm pada akhirnya berteriak kaget hampir bersamaan menyebut nama Xiao Yan. King Muer juga pada saat ini menangis menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Ziying pada saat ini hanya menundukkan kepalanya, tetapi hatinya pada saat ini merasa lega. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan seberkas api yang muncul di antara jari-jarinya, dan ini adalah api surgawi Xiao Yan. Dan api surgawi ini adalah api surgawi yang baru lahir setelah menggabungkan banyak api surgawi. Lalu hanya gumpalan api surgawi ini saja benar-benar membuat Danda Aceng kewalahan. Meskipun api keberuntungan 6 Ki milik Danda Aceng berada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi, akan tetapi pada saat ini api surgawi ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan milik Xiao Yan. Da Cheng pada akhirnya mundur beberapa langkah dengan matanya yang melebar dan ketidakpercayaan pada saat ini memenuhi wajahnya, dan Da Cheng benar-benar terkejut dan belum pernah melihat api surgawi ini sebelumnya. Lalu dirinya segera bertanya, api surgawi macam apakah ini? Karena api surgawi ini benar-benar menelan api keberuntungan 6 Ki milik Danda Cheng. Lalu bersamaan dengan pertanyaan yang berada di benaknya pada saat ini, tiba-tiba adegan tragis putranya dan yang dibakar sampai mati muncul di pikirannya. Kemudian api aneh yang dimiliki Xiao Yan ini seketika membuat Danda Cheng semakin marah. Danda Cheng pada akhirnya segera menoleh dan melihat ke kejauhan di mana ada kekuatan spiritual besar. Spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjebak Xiu Tu, dan tampaknya Xiu Tu tidak dapat melepaskan diri dari penggilingan jiwa milik Xiao Yan untuk sementara waktu. Lalu Danda Cheng pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh. Di matanya Danda Cheng berpikir pada saat ini dirinya hanya perlu menunda Xiao Yan dan menunggu Xiu Tu bisa keluar dari kekuatan spiritual Xiao Yan, sehingga dengan begitu maka dirinya akan kembali bisa bekerja sama dengan Xiu Tu untuk menghadapi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan ada saat ini tidak tahu berapa lama penggiling jiwa spiritual ini bisa menahan Xiu Tu. Oleh karena itu pada saat ini yang ada di benak Xiao Yan adalah dengan cepat menyingkirkan Danda Cheng. Bahkan jika Xiao Yan tidak bisa membunuh Danda Cheng, setidaknya Danda Cheng harus terluka parah oleh serangan Xiao Yan, sehingga dengan begitu maka kekuatan tempurnya akan segera menurun dan kelompok Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan Danda Cheng. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan segera memerintahkan kelompoknya untuk segera meminum obat penyembuh. Setelah memerintahkan semuanya, pada saat ini sosok Xiao Yan perlahan berjalan mendekat ke arah Danda Cheng. Lalu pedang kuno api surgawi segera muncul di tangan si Xiao Yan, dan api surgawi yang agung terus mengalir ke pedang kuno api surgawi. Kemudian pedang Xiao Yan pada saat ini benar-benar berubah menjadi warna merah darah seperti magma. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan. Oleh karena itu Xiao Yan segera mengeluarkan jurus pamungkasnya. Xiao Yan berteriak dengan keras ketika dirinya mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi segera dilambaikan dengan kecepatan tinggi di tangan Xiao Yan, dan teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini pada saat ini benar-benar melesat ke arah Danda Cheng. Sementara itu melihat hal ini Danda Cheng pada saat ini berteriak dengan marah. Dirinya pada akhirnya segera berkata izinkan dirinya menunjukkan api keberuntungan 6 Ki miliknya. Yang sebenarnya bersamaan dengan hal tersebut api surgawi di tubuhnya pada saat ini segera terpancar ke segala arah. Lalu aura dari Danda Cheng pada saat ini naik dengan cepat dan dirinya benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gas putih seolah-olah seluruh tubuhnya pada saat ini terbakar, dan pada akhirnya Danda Cheng segera menciptakan pedang raksasa diselimuti api surgawi dan mengayunkannya ke arah Xiao Yan. Danda Cheng pada saat ini benar-benar putus asa dan dirinya pada saat ini benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan dan jurus pamungkasnya. Melihat hal ini Xiao Yan sama sekali tidak terkejut, namun Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan
Akhirnya melesatkan pedang kuno api surgawi ke arah Dan Cheng. Kemudian banyak benturan pada saat ini segera terjadi. Akhirnya benturan yang dahsyat pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Namun pada saat ini gelombang serangan dari lesatan pedang ke-6 Dan Cheng tidak berhenti karena serangan ini masih terus melaju dan langsung. Ini tubuh Dan Cheng benar-benar berubah menjadi warna emas terang lalu kulitnya tampak terbakar dan ada beberapa garis tidak teratur pada saat ini mengalir di kutitnya. Kemudian aura Dan Cheng juga pada saat ini masih meningkat dan sepertinya telah menuju ke tahap menengah bintang 8 Dodi. Menyadari hal ini Xiao Yan benar-benar terkejut karena serangannya semuanya telah diselesaikan oleh Dan Cheng. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit tidak berdaya dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain di dalam situasi yang mendesak seperti ini dan dengan tekad di dalam hatinya Xiao Yan pun memutuskan bertarung habis-habisan. Sementara itu di sisi lain kecepatan dari Dan Cheng pada saat ini benar-benar meroket, dirinya menebas dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan pedang api surgawi di tangannya. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini mengangkat pedang kuno api surgawinya menghadapi serangan intensif dari Dan Cheng. Lalu pada akhirnya kedua serangan ini pun saling beradu dan banyak suara tentang di antara kedua besi yang terdengar lalu suara ledakan terus bergema di ruang di sekitarnya. Dirinya berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya membuka 5 ki untuk mendapatkan keberuntungan. Bahkan jika Dan Cheng pada saat ini membakar tubuhnya dan kehilangan tubuhnya, maka dirinya benar-benar akan menghancurkan Xiao Yan. Meskipun taruhannya adalah hidupnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pada saat ini lautan api yang tidak berujung segera menyebar ke sekitarnya dengan Dan Cheng sebagai pusatnya lalu suhu yang terik membuat para pejuang di kedua sisi pada saat ini menatap dengan takjub. Mereka benar-benar tidak berani mendekat sedikit pun menuju ke arah kobaran api. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa mundur terus-menerus seiring kobaran api yang semakin meluas dan pada saat ini hanya dua sosok yang terlihat terjalin di lautan api, yaitu sosok Xiao Yan dan Dan Cheng. Lalu di lautan api yang mengerikan, suhu tiba-tiba naik dengan cepat dan udara pada saat ini mendesis oleh api seolah-olah semua air di udara pada saat ini telah menguap lalu awan di langit menjadi semakin tebal dan warna awan pada saat ini diwarnai oleh warna merah menyala dan seolah-olah pada saat ini langit pun terbakar di bawah panas yang menyengat. Semua orang dari Pil Palace segera menyadari bahwa ini adalah teknik dan kemampuan bertarung dari Master Aula Pil. Mereka pada saat ini benar-benar sangat bangga dan menyadari bahwa Xiao Yan kali ini pasti akan segera mati, sehingga dengan begitu maka pada saat ini pertempuran benar-benar akan dimenangkan oleh Pil Palace. Lalu banyak orang-orang dari Pil Palace pada saat ini menaruh harapan mereka kepada Dan Cheng. Mereka pada saat ini menatap ke arah api yang berkobar di langit. Sementara itu orang-orang di sisi Xiao Mansion pada saat ini merasa sedikit khawatir, lalu hanya orang-orang terdekat dari Xiao Yan yang pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu mereka juga menyadari bahwa sosok Xiao Yan bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Kemudian Le Shaolong di belakang pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Pil Palace. Ledakan mengerikan pun tidak terhindarkan dan akibat ledakan mengerikan ini benar-benar Xiao Yan pun harus cukup terluka. Walaupun dia mampu menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan pun tidak mengira bahwa kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan. Bocah, kau akan mati hari ini dengan 3 kaisar yang berani melawan Pil Palace. Kelompok Xiao Yan yang pada saat ini sepertinya tampak akan mengalami kekalahan di dalam pertempuran, apalagi pada saat ini Pil Palace benar-benar didukung oleh aliansi bayangan yang bergabung di dalam pertempuran. Bahkan semua pembunuh yang dikirim pada saat ini adalah seorang elit, sehingga keterampilan membunuh yang ditunjukkan oleh orang-orang dari aliansi bayangan pada saat ini benar-benar mempengaruhi pertempuran. Sementara itu pada saat ini di sisi lain pertempuran di antara Zhen Zongfu dan Gui Yin juga sangatlah sengit. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar telah mengenakan baju besi seputih salju, lalu kedua orang ini telah bertempur selama ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu dengan pengalaman seperti ini, tentu apa saja pengalaman tempur mereka benar-benar sangat berguna. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini baik Zhen Zongfu maupun Gui Yin keduanya benar-benar mengalami kerugian. Kemudian keduanya berkali-kali mundur dan pada saat ini Gui Yin segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Kaisar Manusia. Gui Yin berkata, apakah Kaisar Manusia pada saat ini akan memberitahu Gui Yin atau tidak menanggapi hal tersebut? Zhen Zongfu pun menghela nafas dan menatap ke arah Gui Yin. Zhen Zongfu pada akhirnya berkata bahwa
Ini adalah rahasia besar dan dirinya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan berita ini. Oleh karena itu jika Gu Hin pada saat ini tidak mau bernegosiasi dengan Zhen Zongfu dan jika Gu Hin meminta Zhen Zongfu untuk menyerahkan berita itu tanpa bayaran, maka Zhen Zongfu akan menolak. Terlebih lagi pada saat ini Zhen Zongfu benar-benar tidak takut kepada Gu Hin. Menanggapi hal tersebut Gu Hin pada saat ini benar-benar terlihat marah. Gu Hin mendengus dingin dan berkata bahwa semua umat manusia benar-benar dipenuhi oleh tipu daya. Terlebih lagi sebagai kaisar dari umat manusia pada saat ini Gu Hin tidak bisa mengandalkannya sehingga tidak mungkin bagi Gu Hin pada saat ini bisa berkompromi dengan mudah bersama dengan Zhen Zongfu. Terlebih lagi pada saat ini mungkin saja Zhen Zongfu benar-benar tidak memiliki berita dan pada saat sebelumnya dirinya hanya berbohong. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Karena jika begitu permasalahannya, meskipun dirinya berada di puncak bintang Delan Dodi, maka hanya perlu sedikit usaha bagi Gu Hin untuk bisa menghancurkan Zhen Zongfu. Mendengar perkataan ini dari Gu Hin pada saat ini, Zhen Zongfu hanya tersenyum kecut lalu dirinya lanjut berkata karena Gu Hin pada saat ini tidak percaya, maka mereka harus melupakan permasalahan ini. Jika Gu Hin ingin bertarung maka dirinya yang bernama Zhen Zongfu pada saat ini akan menemaninya. Mari pada saat ini mereka melihat siapakah yang takut kepada siapa. Melihat sikap yang ditampilkan oleh Zhen Zongfu pada saat ini Gu Hin pun segera meraung. Dengarkan aku pastikan aku akan meratakan semua ras manusia yang berada di tempat ini. Kau sengaja menyembunyikan Sun Er. Asal kamu tahu aku hidup di dunia ini hanya untuk Sun Er. Aku rela mengorbankan segalanya untuknya, bahkan aku akan menyeretmu dalam kematian jika kau tidak mengatakan apapun. "你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放